sore dan saya akan berbicara di sore hari ini. How to activate the power of God in you. How to activate the power of God in you. Kalau saudara tidak bisa, I will make it this afternoon. I will make active in your life, operate in your life, effective in your life. Sudah dikasih oleh Tuhan. Akan the power of God in you, yang ada dalam hidup saudara. Kita sudah mendengar dalam season pertama dan kedua, di mana God yang punya power itu ada dalam hidup kita, sehingga change, kita punya life change, kita punya pujian, kita punya penyembahan kepada Tuhan. Power of prosperity ada dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena yang mempunyai power ada dalam hidup kita. Kita sudah dengar sungguh luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara tidak dapat di tempat-tempat lain, karena saya banyak mengikuti seminar pujian penyembahan baik di Indonesia dan juga di negara ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau ada tamu datang antar untuk seminar, saya mengikuti banyak tentang seminar pujian, penyembahan, dan prosperity. Tapi apa yang saudara dapat di hari-hari ini berbeda, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah tidak dapat di mana-mana. Dan sungguh luar biasa akan apa yang kita dapat di hari-hari ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya sudah akan pulang dari tempat ini, your life never be the same. We change forever. Hallelujah. Activate the power of God yang ada dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya power more than any power in this world. Luar biasa. Bahkan million times bigger than power in this world. Tuhan punya power, saudara, dan available in this world through gereja Tuhan. Saudara, hanya melalui gereja Tuhan, Tuhan punya power available in this world, sebab Tuhan tinggal dalam hidup kita yang punya power. Beberapa hari kita sudah ada dalam hidup kita. Orang berkata, oh, bagaimana gereja Tuhan, katanya, bagaimana tidak ada gereja Tuhan di tempat-tempat yang terpencil, tapi Tuhan punya power available di sana. Saudara, gereja yang buat available, karena gereja telah berdoa untuk this world. Saya berbicara pada waktu yang lalu, doa itu seperti jalan, saudara, jalan yang connected kita kepada Tuhan punya realm, dari physical kepada spirit realm. Dan seberapa kuat kita buat itu jalan, maka seberapa besar itu mobil mau lewat di situ, saudara. Yaitu mobil yang kecil sampai dengan mobil yang kontainer besar bisa lewat di situ. Seberapa kuat itu jalan, saudara. Dan jalan doa kita telah pergi ke seluruh dunia, sudah dikasih oleh Tuhan. Sehingga power of God manifestasi di mana-mana. Jadi power of God available in this world melalui gereja Tuhan, melalui saudara dan saya. Sudah apa yang saudara terima dan akan terima, maka saya katakan akan change your life forever. Sebab banyak orang pada waktu mereka mengalami miracle, mereka kuat. Pada waktu hal-hal yang kritis, mereka tidak melihat miracle sudah dikasih oleh Tuhan, mereka down, mereka jadi lemah. Banyak orang ketika jawaban doanya, dia lihat jawaban doanya sudah dikasih oleh Tuhan, wow, dia kuat dalam Tuhan, hidupnya luar biasa. Tapi waktu hal-hal yang kritis, dia tidak melihat jawaban doanya, jadi lemah.
Semua sudah dikasih oleh Tuhan. Sehingga ada seorang di daerah pantai di Tondano sana, saudara, pada waktu ya memang anaknya mati karena mengalami kecelakaan, sudah dikasih oleh Tuhan 3 anaknya, 2 mati di daerah pantai Arera. Sudah, tapi tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita punya knowledge yang berbeda. Tapi bagi bapak ini dibusuk oleh pendeta, kenapa tidak datang gereja lagi? Dia katakan, Tuhan tidak jawab doa saya, Tuhan tidak lindungi anak-anak saya, Tuhan tidak jaga anak saya. Jadi saya mau jaga dulu anak saya yang satu ini, karena 2 sudah pergi. Saya mau jaga, jadi saya tidak mau lagi datang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mampu jaga, katanya anaknya, saudara. Jadi pada waktu melihat jawaban gua, pada waktu melihat miracle, mereka kuat. Tapi waktu tidak mengalami jawaban gua, tidak melihat miracle, jadi lemah. Bahkan begitu banyak yang tinggalkan Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, kalau saudara bisa tangkap, bisa mengerti, maka saya percaya melalui retreat ini sudah dikasih oleh Tuhan, maka saudara akan lihat doa saudara dijawab, saudara akan tetap kuat. Doa saudara tidak dijawab, saudara akan tetap kuat. Kenapa? Karena saudara akan buat doa itu datang jawaban dalam hidup saudara. Saudara akan buat. Saya katakan, sebab itu saya katakan kita mau aktif the power of God dalam hidup saudara. Mengapa doa kita tidak dijawab, kita bisa buat? Karena bagi Tuhan semua yes. Sudah lihat dalam Daniel pasal yang ke 9 dan 10. Ketika Daniel berdoa, Alkitab berkata di saat itu, detik itu, maka jawaban Tuhan datang. Yaitu malaikat Jibril datang bawa itu jawaban. Karena Tuhan punya promise kepada kita, yes. Tapi siapa yang menghalangi? Ada 21 hari dia tunggu. Hari yang kedua dia belum lihat itu jawaban. Hari yang ketiga sampai hari yang ke-20 dia belum lihat itu jawaban. Kenapa? Karena Alkitab berkata ada principality, ada penguasa udara sudah dikasih oleh Tuhan yang menghalangi akan jawaban itu. Sehingga nanti 21 hari, tapi banyak orang jawaban datang sudah jadi lemah. Tapi bagi kita, saudara, melalui retreat ini saudara akan tahu mengapa saudara bisa membuat jawaban itu manifestasi. Karena kita punya otoritas. Alkitab berkata bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. At the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth. Punya otoritas. Daniel dalam perjanjian lama dia tidak punya otoritas untuk principality yang menghambat akan doa itu. Saudara, jadi doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang menghambat bukan Tuhan, yang menghambat akan power of this world. Tapi kita punya otoritas untuk jalan itu tidak terhambat, saudara. Sebab itu saya katakan saudara bisa buat doa saudara manifestasi. Saudara tidak melihat miracle dalam hal-hal yang kritis. Saudara tetap kuat karena saudara buat miracle. Amin, saudara. Saudara buat itu miracle. How to activate the power of God in you? Saudara, banyak kali kita bilang bagaimana Tuhan yang besar ada dalam hidup kita. Banyak pertanyaan. Kalau ada di antara saudara, saudara yang belum consciousness dengan hal ini, maka karena saya berbicara bukan hal yang biasa, maka at least saudara bahwa di sore hari ini saudara melihat dan merasakan bahwa Tuhan punya presence aktif di tempat ini, dan Tuhan punya power aktif di tempat ini, dan akan membuat saudara bisa mengaktifkan akan Tuhan punya power yang ada dalam hidup saudara. Dua season berturut-turut, God in you, the power of God in you, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, kita membuat itu betul-betul real dalam hidup kita. Mari kita membaca Alkitab. Saya tidak berbicara banyak revelation buat saudara,
Tapi ini yang saya mau, bahwa saudara akan melihat bahwa power of God aktif atau efektual dalam hidup saudara. Sebab kalau tidak aktif, tidak efektual dalam hidup kita, maka terlalu sulit untuk kita mau buat itu manifest. Untuk kita mau aktifkan, sudah dikasih oleh Tuhan di luar kita. Sudah akan lihat dari firman Tuhan, tapi pertama kita mau baca dulu, sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita membuka di dalam Kolose pasal yang pertama. Saya mau berbicara dari ayat 29, tapi kita lihat dari ayat yang ke-26. Saya ingin tambahkan sedikit untuk pembukaan di sore ini, saudara. Sementara di tempat ini saya mulai merasa bahwa benar bahwa Tuhan punya power ada di dalam saya, ada getaran. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mulai dari kebaktian ini saya mulai tahu, saya mulai rasa, saya hanya relax, sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara, dia aktif, efektual. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-26, saya tambahkan sedikit karena kita mulai ayat yang ke-29. Tolong dalam King James, King James untuk ayat ini. Ayat 26, King James. To whom even the mystery which had been hid from ages and from generation, but now is manifest to his saints, ayat 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Saudara, treasure ini dalam hidup saudara. Hargakan, sebab Alkitab berkata bahwa to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery. What is the riches of the glory of this mystery? Saudara, begitu banyak orang yang kaya dalam dunia ini. Waktu saya masih di Pare Kediri sudah dikasih oleh Tuhan. Saya banyak kali katakan kepada saudara, yaitu pemimpin gudang garam yang namanya Surya. Saudara, waktu dia sakit, dia dibawa ke beberapa negara, ke Montreal, ke China, ke Amerika juga. 5 negara sudah dikasih oleh Tuhan karena problem dalam jantung, tapi kembali dengan jenazah mati, sudah mati, dan petinya saya tidak tahu chat atau apa, tapi mereka katakan bersaut emas. Sebab kami ada pergi waktu itu karena saya tinggal di Pare, saya lihat itu karangan-karangan bunga dari Bapak Presiden Soeharto waktu itu dan orang-orang yang terkaya di Indonesia, dan mereka katakan bahwa dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Sudah, kita melihat dia punya kekayaan. Mungkin ada orang-orang yang kaya dalam dunia ini, yang masuk 10 besar dalam dunia ini, tapi sudah dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak kekayaan mereka tidak jauh di bawah daripada apa yang kita lihat dalam ayat ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. What is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, yaitu Christ, which is Christ in you. Satu treasure yang luar biasa. Sudah, yang kita sudah lihat, pelihara harta. Tadi Pastor Michael, pelihara harta yang indah yang ada dalam hidupmu. Sebab kalau saudara treasure akan hal ini, maka saudara akan berjalan sedang pujian tadi, dari glory from glory, dan saudara akan akhiri dengan glory. Saudara, sebab begitu banyak orang-orang yang mempunyai kekayaan besar, tapi mereka mempunyai hidup pain, suffering, horror, stress, frustrasi, toil dalam hidup mereka. Begitu banyak, saudara, yang kaya, mereka tidak mengakhiri dalam glory. Saya pakai cincin emas, istri saya pakai emas. Kalau emas sudah ada juga pakai yang emas, saudara. Mungkin banyak emas sudah di rumah, saudara. Dan saya melihat seorang waktu yang lalu dalam berita, saudara, karena berita beberapa banyak tahun yang lalu, itu Saddam Hussein pada waktu sudah dikasih oleh Tuhan, mereka masuk dalam rumahnya,
emas tempat kotoran, saudara-saudara. Karena toiletnya dari emas. Saudara, ini keadaan dalam dunia. Dan waktu dia akhiri akan hidupnya, sudah dikasih oleh Tuhan, mereka temukan disembunyi di sebuah lubang yang kecil. Rumahnya seperti itu, di lubang yang kecil. Saudara, saya membaca beberapa pimpinan, ada seorang pemimpin komunis, Stalin, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia punya 7 ruangan di bawah tanah, sudah dikasih oleh Tuhan untuk perlindungan, saudara, karena supaya orang tidak bisa dapat membunuh dia. Mereka tidak tahu di mana tempat dia ada, dan kalau yang keluar di luar adalah duplikatnya. Nah, saudara, hidup dalam ketakutan. Begitu banyak pemimpin-pemimpin, begitu banyak orang-orang kaya, tapi mereka tidak mengakhiri hidup mereka dalam glory. Tapi kalau saudara, treasure ini kekayaan ini adalah eternal. What is the riches of the glory among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Saudara, treasure dalam hidup saudara, maka saudara dikasih oleh misteri ini, reveal dari hari datang kepada hari, maka saudara akan hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan saudara akan akhiri dalam kemuliaan. Sudah ingat Stefanus, pada waktu dia mati, dia sementara dirajam dengan batu, tapi dia melihat langit terbuka dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia akhiri dengan glory. Waktu pendeta Jeff Heffer diundang karena ada pertemuan, sudah dikasih oleh Tuhan di kerajaan Inggris, dia katakan pada waktu dia masuk, pada waktu gerbang dari kerajaan itu terbuka, pada waktu dia masuk, dia katakan wow. Dan pendeta ini yang menulis lagu yang selalu kita nyanyikan, Majesty. Karena dia melihat keagungan, splendor, sungguh-sungguh magnify akan keadaan daripada kerajaan ini. Dia berkata, wow, sungguh sangat mengagumkan. Sudah dikasih oleh Tuhan, dan dia tulis lagu Majesty. Tetapi Stefanus pada waktu dia mati, sudah bukan hanya pintu kerajaan Inggris yang terbuka. Alkitab berkata pintu sorga, langit terbuka, dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kemuliaan sorga tidak ada arti dengan kemuliaan daripada God Almighty. Sebab from everlasting to everlasting you are God. Dan Allah itu penuh dengan kemuliaan dari kekal sampai kekal. Dilihat oleh Stefanus, dan dia lihat pintu sorga terbuka, dan dia melihat kemuliaan daripada Tuhan kita sendiri, yaitu God Almighty. Jadi kita lihat dia lahir dengan glory. Treasure akan hal ini dalam hidup saudara. Pada waktu Elia dia terangkat ke sorga, sudah dikasih oleh, dia akhiri dengan glory dalam dunia ini, di mana kereta dan kuda yang berapi dilihat mata kepala oleh Elisa, mengangkat Elia naik ke sorga. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah satu hal yang sungguh luar biasa menjadi satu kenyataan, karena jubahnya dijatuhkan kepada Elisa. Dia diangkat oleh kereta. Dia mengakhiri dengan kemuliaan. Saudara, pada waktu Musa mati di atas gunung Torsina, Alkitab berkata Michael, the archangel, Tuhan utus untuk datang ambil jenazah daripada Moses. Bukan malaikat yang biasa, seorang pemimpin malaikat yang ada di sorga. Tuhan berkata pergi ambil itu mayat itu. Dia akhiri dengan glory. Setan mau coba rampas, kitab Yehuda katakan mau coba ambil, tapi Michael katakan deal dengan Bapa di sorga, deal dengan God Almighty, dengan Creator. Dia akan hadir kamu, dan dia bawa akan mayat daripada Musa untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan Musa hidup. Kenapa? Dalam Injil Matius dikatakan pada waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, muncullah Musa dan Elia, mereka ada dalam kemuliaan. Lihat orang, gereja Tuhan, saudara dan saya, jika kita pressure akan hal ini, maka kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sudah dikasih oleh Tuhan, dan kita akan akhiri dengan glory. Paulus sendiri berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Pada waktu dia mau mati, dia berkata, wow, dia sungguh exciting. Sebelum dia mau mati sudah dikasih, dia berkata, I don't know apa yang harus saya pilih. Dia tidak tahu, tapi dia selalu pilih untuk tinggal. Karena apa? Terlalu banyak treasure dalam hidupnya untuk dibagikan.
kepada jemaat. Tapi waktunya dia mau pergi, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia berkata sudah dikasih oleh Tuhan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Dia excited. Sudah. Aku telah mengakhiri satu pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Dan akhirnya, finally, mahkota kehidupan tersedia bagiku. Di akhir dengan glory. Sudah, Petrus, sejarah gereja mencatat pada waktu dia ditangkap sudah dikasih oleh Tuhan. Dan mereka mau hukum dia, mau salibkan dia, mau gantung di kayu. Dia berkata, jangan dengan jalan itu. Gantung saya kepala di bawah. Karena waktu Tuhan Yesus ada, dia katakan, jika engkau mati tersalib kepala di atas, saya tersalib kepala di bawah. Tapi waktu Tuhan Yesus sementara ada dalam penghakiman sudah dikasih oleh Tuhan, maka Petrus menyangkal Yesus 2 kali, 3 kali dia menyangkal Tuhan. Tapi ketika dia penuh dengan power, dengan Roh Kudus datang dalam hidupnya, dia mau disalibkan, sudah dikasih oleh Tuhan, maka dia katakan, jangan dengan jalan itu, taruh saya kepala di bawah. Sejarah dia mencatat dia mati kepala di bawah, dia disalibkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dia menulis, jika kemah tubuh ini dibongkar, saya akan mendapat satu kemah yang baru, yang kekal, yang tidak akan layu. Mereka akhiri semua dengan glory. Saya katakan pressure akan hal ini. Sudah, Christ in you. Dan ini selama yang dibicarakan sudah dikasih oleh Tuhan. Dan mari kita mau lihat akan judul yang saya berikan, sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu activate the power of God in you. Haleluya. Ayat yang berikut 28. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Wow, ayat yang berikut. Ini yang kita mau lihat. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Nah, sudah lihat. Kalau tidak activate, saya mau buat activate dalam hidup saudara. Sudah melihat arti kekristenan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia katakan, whereunto I labor, toil, dia kerja keras. Dia kerja keras bukan untuk cari uang, bukan untuk buat ini, buat itu. Tapi dia kerja keras buat Tuhan. Untuk apa? Saudara, dia kerja keras untuk buat orang prosper. Untuk destroy cancer, saudara, untuk destroy sakit penyakit, untuk destroy virus, itu dia kerja keras. Karena satu orang yang di Gadara, dia dirasuk oleh berapa? 6.000 setan, legion. Jadi 6.000 pekerjaan setan boleh manifestasi dalam orang ini. Begitu banyak pekerjaan demon, pekerjaan setan, saudara. Sebab itu Paulus berkata, I labor, saya kerja keras, sudah dikasih oleh Tuhan. Striving, dia ada di dalam panggung, dia ada dalam stage, dia ada dalam arena. Karena Paulus rupanya dia suka nonton olahraga. Dia berkata, tinjuku bukan pemalu angin. Berarti dia suka lihat tinju, susah. Tinju kalau palu angin, kalau tinju dan tidak, karena kita buang banyak tenaga, susah. Dia berkata, aku berlari kepada tujuan. Susah dikasih. Dia merupakan berlari kepada panggilan surga. Dia suka melihat sudah tentang pertandingan. Jadi bagus juga saudara, itu kita ada pertandingan volleyball. Dan dia suka ada dalam gelanggang. Nah sekarang dia berkata, saya kerja keras. Nah sudah, dalam gelanggang this world, arena this world, according to his working. Saya tidak sudah baca dalam Alkitab, sudah pelajari di rumah, baca dalam kamus. According to his working, his energy. Saudara, karena ini dalam bahasa aslinya energy atau strong, kekuatan. His strong, Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya energy. Di kamus juga ditulis superhuman. According to superhuman. Jadi apa itu kalau negatif dari setan?
Atau kalau positif dari Tuhan, tapi ini positifnya superhuman. Superhuman according to energy, itu strong, itu kekuatan superhuman, seperti Samson. Ketika singa datang dia cabik, dia tangkap itu singa dan dia cabik seperti anak kambing. Itu kekuatan. Daud ketika dia mau menghadapi Goliat, oh kamu masih muda, anak kecil. Tapi dia berkata, waktu singa datang menangkap akan domba yang dia jaga, maka dia tangkap itu jenggot singa dan dia bunuh itu singa. Waktu beruang datang sama, dia datang after beruang dan dia tangkap, dia bunuh. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Paulus katakan bahwa ini power, ini superhuman ini, maka sudah ada dalam hidupnya. Begitu banyak orang dibunuh oleh binatang buas, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi coba lihat, Daud secara fisikal dia bunuh itu beruang. Sudah. Secara fisikal dia bunuh itu singa. Samson dia bunuh itu singa. So, dia cabik seperti anak kambing. Saya katakan begitu banyak orang dibunuh oleh binatang. Seandainya saudara tahu activate akan power yang ada dalam hidup saudara, maka sudah dikasih oleh Tuhan, saudara tidak akan menjadi korban dengan kepuasan dunia ini. Begitu banyak orang masuk, sudah di Texas, di mana itu, Chicago, di mana terjadi banyak penembakan hari-hari ini, saudara, orang masuk di tempat dan bunuh, sudah dikasih oleh Tuhan. Belum di sekitar kita, di Oklahoma, di Florida, maka sudah dikasih. Jika sudah tahu activate akan power of God in you, itu superhuman, sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan kita melawan, tapi sudah tidak ada bullet yang bisa bunuh hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat, dia berkata, strike according to His working. Sudah. Bukan saya datang after itu, tapi saya banyak membaca buku. Sudah dikasih oleh, saya baca beberapa kesaksian di mana sudah dikasih oleh Tuhan. Orang yang ditembak kena bullet di otaknya. Bullet di otak. Jadi vegetable. Ada yang masih waras tapi tinggal waras sedikit. Saudara, dia masih bisa jalan seperti patung. Tapi waktu didoakan mereka sembuh, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi nurse. Lihat Tuhan punya power yang sedang saya tunjukkan kepada saudara yang ada dalam hidup kita. Pada Andrew Woma, waktu anaknya meninggal sudah berapa lama? Sudah 5 jam masuk di dalam freezer, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tidak komplain, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tidak persalahkan Tuhan, tapi dia hanya memuji Tuhan. Dia activate the power of God, dan waktu dia sampai anaknya hidup, sudah dikasih the power of God. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sungguh luar biasa. Nah ini dia berkata, according to His working. Tuhan punya strong, Tuhan punya strength. Sudah dikasih oleh Tuhan. Which work, operate, active, effectual in me. Work itu sudah bisa pelajari. In me, Paulus berkata, mighty, dunamis, power to perform miracle, inherent power. Sudah, dunamis. Jadi sudah lihat, yang ini selama ini kan kita sudah lihat. Sudah. Dia katakan according to His energy, His strong, which work operate in me. Dunamis. Kalau Tuhan punya power ada dalam hidup, sudah apa yang saudara mau buat? Saudara, apa saudara cuma nyanyikan? Saudara, siapapun saudara, ketika saudara terima Tuhan, oh saya tidak layak, sudah dikasih oleh Tuhan. The blood of Jesus sudah membuat kita mampu, karena itu eternal blood. Kita mampu, kita sanggup untuk carry, untuk nampung. Tuhan punya eternal power, Tuhan punya eternal energy.
The blood of Jesus telah membuat kita mampu dan kita sanggup. Nah, kalau dia dunamis, berarti saudara dikasih oleh Tuhan, dia hidup. Berarti saudara dia bekerja, berarti ada dalam hidup kita. Dan itu tidak diam. Saya mau katakan kalau tidak aktif, saya mau katakan kepada saudara, ada dalam hidup saudara. Sebab itu Tuhan selamatkan kita, Tuhan tinggalkan kita dalam dunia ini. Jadi saudara bisa rasa ada dalam hidup saudara. Saudara bukan hanya tahu, saudara bisa rasa. Saudara malam ini saudara akan melihat betul dia aktif. Sudah dikasih. Karena dunamis berarti aktif. Apakah ada getaran? Apakah ada goncangan? Sudah. Coba sudah lihat. Kita punya anger. Kita bisa bikin aktif. Sudah. Sehingga kita marah. Saya marah orang sampai 7 turunan. Sudah. Karena aktif. Orang karena dia aktif, itu anger yang ada di dalam dia. Dia bisa bunuh orang. Sudah. Saya mau benci dia, saya tidak akan pernah mengampuni dia. 7 turunan saya benci dia. Karena dia kasih aktif. Sudah, yang dikasih akan dia punya hatred. Dia punya emosi. Nah sekarang itu dalam hidup saudara ada Tuhan punya power. Karena Roh Kudus telah ada dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang mau kasih aktif bukan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Untuk aktif akan hal. Tapi saya dan saudara yang buat itu aktif, sudah dikasih according to His working which worketh in me mightily. Saya tidak akan bicara banyak, sudah dikasih oleh Tuhan, tapi saya mulai rasa. Dapatkah saudara rasakan getaran yang mulai ada dalam hati saudara? Sudah dikasih oleh Tuhan. Tema kita, Musa, angkat tongkatmu. Keluaran, ini boleh dalam New King James. Fatsal yang ke-14, sudah perhatikan ayat yang ke-16. Coba sudah lihat. Exodus. But lift up your rod. Tuhan suruh angkat itu tongkat. Nah, mengapa? Tongkat itu bicara tentang kuasa. Saya berbicara banyak di gereja. Angkat itu. Musa lihat, itu kuasa ada di tanganmu. Tuhan beri pada Musa. Tuhan bisa belah saja itu lautan. Tapi Tuhan tidak buat. And stretch out your hand over the sea. And divide it. Waktu Tuhan katakan ini sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara baca ayat 17, 18 dan ayat yang ke-19 sampai 20. Musa belum stretch out dia punya hand. Tuhan baru bilang Musa stretch out your hand. Sebab nanti ayat 21 baru dia divided, baru dia stretch out dan dia belah itu laut. Tapi dari ayat 16 Tuhan sudah katakan, lihat Musa, itu power ada di tanganmu. Tuhan berikan power dan otoritas kepada Musa. Dan stretch out your hand over the sea. Pada waktu Tuhan katakan ini, saudara lihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, maka dalam Tuhan punya realm, dalam spirit realm, maka terjadi sesuatu, terjadi something. In the spirit realm something happen. Karena Alkitab berkata itu the angel of God, dia pindah dari depan mereka ke belakang mereka, dan kemudian di mana tentara Mesir yang sedang mengejar mereka kegelapan yang paling gelap, dan kemudian bangsa Israel dalam terang, sudah. Jadi kita lihat, ketika Tuhan katakan, maka dalam spirit realm terjadi something. Ketika Tuhan katakan Musa tahu, yakin, jadi consciousness. Karena ini sudah banyak bukti di mana itu rod yang pakai di Mesir, saudara, memberikan satu mujizat. Dan ketika Tuhan berkata angkat itu tongkat, dengan kata lain aktif, kasih aktif, itu Tuhan punya power. Maka dalam spirit realm terjadi something. Terjadi something. Dalam Tuhan punya realm terjadi something. Karena Musa mulai conscious bahwa itu rod, itu power ada di tangannya.
Tahukah saudara, dalam perjanjian lama itu angin datang bertiup sudah yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan punya present. Tapi sekarang kita belajar di mana itu angin, di mana itu power sudah dikasih oleh Tuhan. Di perjanjian lama kita lihat power ada di tangan Musa. Ketika Musa jadi conscious, maka terjadi something dalam spirit realm. Maka saya mau katakan malam ini sudah dikasih oleh Tuhan, karena saya sedang berbicara tentang power, maka sudah tahu dalam spirit realm something terjadi. Sedang terjadi. Sudah. Masalah saudara, dia lagi dia sudah takut ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Why? Musa sudah tahu. Oh, saya sudah tahu. Saudara, cancer yang ada dalam hidup saudara, bukan saudara yang takut report datang, maka dia mulai takut. Wow, dia mulai bitter, dia mulai kering. Kenapa? Karena something terjadi dalam spirit realm. Saudara mulai tahu bahwa di dalam saudara ada power more than any power in this world. Oh, ketika Musa angkat saudara, maka dalam spirit realm terjadi something. Maka saya percaya semua hambatan yang setan taruh di hadapan saudara, dia punya kalender. Tahun begini saya mau taruh ini. Hambatan untuk bisnis, untuk usaha, untuk keluarga. Maka dia mulai tarik satu-satu. Why? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Pada waktu saudara tahu itu truth, maka setan bukan hanya dia pergi berjalan kaki, maka dia flee. Alkitab berkata. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa power of God more dengan dia punya power in this world. Sudah lihat, ketika Musa tahu, maka something terjadi dalam Tuhan punya real. Something terjadi dalam rumah saudara hari-hari ini. Something terjadi dalam bisnis saudara. Something terjadi dalam pekerjaan saudara. Karena saudara tahu, karena itu kuasa Tuhan. Yaitu kita sudah power untuk prosper, power untuk destroy cancer, power untuk destroy diabetes, power untuk destroy. Lihat Paulus, dia katakan tadi, dia ada dalam gelanggang pertandingan, dia kerja keras. Menurut Tuhan punya power yang bekerja di dalam dia mighty. Jadi dengan kata lain, dia tampil selalu dalam gelanggang, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia ada di dalam arena. Karena itu power aktif dalam dia, maka dia ada dalam arena. Setiap dia melangkah, saya destroy cancer, saya destroy diabetes, saya destroy ini, saya destroy. Dia destroy semua pekerjaan setan. Dia bilang, saya kerja keras karena terlalu banyak itu pekerjaan setan, tapi saya kerja keras. Terlalu banyak orang yang sabri, terlalu banyak orang menderita, tapi saya kerja keras. Kenapa? Karena itu power aktif dalam hidup saya. Saya mau destroy ini cancer. Orang mati sekalipun dia bangkitkan. Lihat, apa Tuhan buat? Apa Tuhan buat? Power yang ada, dia so powerful buat saudara prosper. Dia so powerful yang ada dalam hidup saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, power itu buat saudara strong in every circumstances. Saudara akan kuat. Apa saja saudara face, saudara akan kuat. Itu tidak akan terjadi karena saya tahu perlindungan Tuhan. Tapi seandainya ada orang yang senjata otomat datang sini, saya akan dia, bukan saudara. Banyak orang percaya, takut. Kenapa? Mereka tidak kenal mereka punya Tuhan. Mereka pikir itu kuasa mau datang dari surga. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat 21. Musa stretch dia punya hand over the sea. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika dia stretch dia punya hand over the sea, Alkitab berkata laut itu terbelah dan banyak kali kita lihat jadi jalan. Berarti ketika dia stretch dia punya hand over the sea, ada angin yang bertiup. Ingat, ada angin yang bertiup. Sudah. Dan angin itu bukan angin biasa. Lihat, kalau tornado dia bertiup, saudara, dia hancurkan semua. Kalau angin itu angin biasa, storm,
atau tornado dari dunia ini, maka akan efek juga kepada bangsa Israel karena mereka ada di tepi pantai. Tetapi berarti angin ini bukan angin yang sembarangan. Ini adalah Tuhan punya power. Saudara, dia bertiup semalam-malaman dan dia bisa buka itu laut. Dia bisa buka itu laut. Dan dia bisa buat jalan. Ini Tuhan punya power. Saudara, dia bertiup dari Tuhan punya presence. Nah sekarang itu angin bertiup dari mana? Maka malam ini saya katakan saya membuat itu aktif. Saudara mulai rasa ada tiupan angin dalam hidup saudara. Dari mana dia bertiup itu angin? Saudara, itu angin membelah laut, tapi tidak berpengaruh buat bangsa Israel. Kalau angin itu bertiup dalam hidup saudara, can you feel? Can you make active? Saudara, itu angin. Seorang hamba Tuhan yang sedang berdoa, dia berkata, ketika dia berdoa dia berkata, saya merasa itu angin bertiup keluar dari tembok. Tapi dia buka mata, tidak ada angin. Saudara, tapi dia katakan, my life changed forever. Setiap saya berjalan, maka mujizat terjadi. Setiap saya tumpah tangan, maka mujizat terjadi. Saudara, maka malam ini, saudara, Tuhan hidup dalam hidup kita. Saudara, itu satu hal yang real, satu hal yang fakta, itu kenyataan. Yang punya power, yang punya angin. Dan saya tahu pada malam ini dia sedang berhembus, dia sedang bertiup dalam hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Can you feel? Saya katakan saya tidak mau bicara banyak, tapi saudara, oh halabarata karamasandala bapa. Kita mau lihat manifestasi daripada Holy Spirit. Angin itu bertiup. Dan dia sedang bertiup. Tuhan sudah kata begini kepada Nikodemus, angin bertiup. Dari mana dia datang? Angin bertiup, engkau dengar bunyinya. Dan kemana dia pergi engkau tidak tahu, tapi engkau mendengar bunyinya. Angin bertiup, engkau mendengar bunyinya, tapi dari mana dia datang dan kemana dia pergi engkau tidak tahu. Tapi akibat daripada angin itu bisa dirasakan. Akibat daripada angin itu, maka laut terbelah. Maka sudah ada perubahan. Maka malam ini saya mau katakan sudah punya life change forever. You never be the same. Sudah. Sebab ketika aktif, ketika dia activate, ketika aktif, sudah, dia belah itu laut. Kemudian dalam ayat yang ke-26, saudara baca terus, ketika mereka keluar dari air, sudah, keluar dari air, bangsa Mesir, pasukannya masuk di air. Kemudian Tuhan berkata, Musa, stretch your hand over the sea, dan buat itu air kembali. Tidak dikatakan lagi angin itu bertiup semalam-malaman, tidak dikatakan. Sebab lihat, itu power yang aktif dalam hidup kita. Jika kita buat itu aktif di luar kita, berarti dia against ini musuh. Dia against kita punya masalah. Dia against semua apa yang buat suffering dalam hidup kita. Nah, Alkitab berkata, if the enemy sudah datang, sudah dikasih, maka Alkitab berkata, like a flood. Itu Tuhan punya power against itu enemy. Jadi Tuhan punya power. Tuhan begitu gemes melihat kita. Kenapa?
Karena begitu banyak enemy di sekitar kita yang mau membuat suffering, tapi kita tidak tahu aktifkan itu, saudara. Karena ketika power daripada itu aktif, dia rush, dia begitu cepat, dia ingin destroy itu musuh dengan seketika. Dia ingin destroy. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, musuh yang besar, ketika musuh stretch, dia punya hand, maka mereka tenggelam dalam laut itu. Haleluya. Oh, suatu hal yang besar Tuhan telah berikan dan telah ada dalam hidup kita. Activate, stretch your hand over the sea. Kita melihat lagi, coba saya tambahkan di dalam pasal yang ke-16 Kisah Rasul. Pasal yang ke-16. Sudah lihat hal-hal yang kita tahu bersama. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Baik, kita baca. Mulai ayat. Kita baca mulai ayat yang ke-20, tapi dalam bahasa Indonesia aja. Dalam bahasa Indonesia dulu. Kita lihat. Ayat yang ke-20. Kita baca dengan cepat. Sudah lihat. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Sudah, rasul-rasul yang karena miracle yang mereka buat sudah dikasih oleh Tuhan, maka mereka katakan mereka mengacau karena terjadi kegemparan di kota itu. Sudah baca terus ayat yang ke-21. Dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat yang berikut. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Ayat yang berikut. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang berikut. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, sudah lihat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sampai di situ dulu. Sudah. Karena ketika mereka melakukan mujizat, Paulus mengusir setan yang membuat pemimpin di kota itu katanya diberkati, saudara. Mereka hidup dengan mereka punya witchcraft. Paulus usir itu setan, dan setan itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan mereka bersekongkol untuk tangkap, lapor kepada pemerintah, tangkap mereka. Dan Alkitab berkata mereka diderah, saudara. Dan banyak skar banyak tanda dalam tubuh mereka, saudara. Karena miracle yang mereka buat, saudara. Mujizat, tanda-tanda yang mereka buat. Nah, ini kita melihat ini penderita dalam Kristus, sudah. Tetapi power itu buat mereka kuat. Jadi orang percaya bukan, oh dari Tuhan saya menderita sakit, bukan, itu bukan dari Tuhan. Oh saya miskin menderita, itu bukan dari Tuhan, saudara. Tapi penderitaan dalam Tuhan, saudara, yaitu diolok, dihina. Ini juga mereka dimasukkan di penjara. Lihat, waktu mereka dimasukkan, mereka datang, mereka tidak sembunyi, mereka datang after, saudara. Mereka tidak sembunyi, ditangkap, masuk dalam penjara. Penuh skar, jadi tubuh mereka penuh luka-luka.
itu saudara bisa bayangkan, orang kalau masuk dalam penjara Filipi itu terkenal. Apalagi kepala penjaranya orang yang keras, orang yang buas. Saudara. Dan disuruh dijaga, ditaruh di penjara yang paling dalam. Nah, waktu di penjara, Paulus dan Silas, mereka mulai memuji Tuhan. Saudara, mereka bukan mengeluh, saudara, tapi mereka mulai memuji Tuhan. Bagaimana mereka memuji Tuhan? Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Maka saya percaya, walaupun tangannya tergelubung, mereka angkat tangan. Karena Paulus berkata dia ada dalam arena dengan dunamis yang ada dalam hidup, dengan ini strong. Saudara, walaupun mereka sedang dalam tekanan, tapi dia tahu siapa dia. Dan dia memuji Tuhan. Alkitab berkata mereka dipenjarakan di paling dalam, saudara. Dan kemudian mereka menyanyi, semua orang yang ada di penjara sudah dikasih oleh Tuhan mendengar akan pujian yang mereka nyanyikan. Saudara, berarti dia bukan menyanyi biasa. Kita baru dengar tentang pujian penyembahan. Dan mereka mulai berdoa. Kalau Paulus berdoa, saudara lihat, I bow my knees, and berdoa kepada Father, kepada Bapa yang ada di sorga. Dia berdoa, saudara. Activate the power of God in you. Dalam circumstances seperti ini, Paulus dia activate, dia tahu akan Tuhan punya power yang ada di dalam dia. Saya katakan, kalau itu dunamis ada dalam hidup kita, maka sudah kita bukan orang yang diam. Sebab itu, waktu Paulus memuji Tuhan, bukan pujian yang biasa. Berarti dalam hidupnya ada getaran, sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak akan terjadi earthquake di penjara itu kalau tidak terjadi earthquake dalam hidup kita. Saudara, ada getaran dalam hidupnya. Ada something dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen, pernahkah sudah merasakan kalau Tuhan ada dalam hidup saudara? Tuhan itu hidup, dia creator, dan dia punya power itu aktif. Dia punya power itu aktif. Kalau tidak aktif dalam kehidupan Paulus, maka tidak akan aktif di luar. Lihat, Paulus memuji Tuhan, berarti dalam hidupnya waktu dia memuji Tuhan bukan biasa. Ada aliran, ada getaran, ada earthquake dalam hidupnya. Ada seperti tanah goyang dalam hidupnya. Sebab itu didengar semua yang ada di penjara. Pada waktu dia berdoa, berarti ada getaran dalam hidupnya. Ada power dalam hidupnya. Saudara, mengapa banyak kali kita tidak melihat manifestasi? Saudara-saudara, di luar. Mengapa banyak kali kita tidak lihat aktif di luar? Tapi saya katakan sudah dikasih oleh, sudah keluar dari tempat ini akan change forever. Oh, jika saudara memuji Tuhan di tengah-tengah tekanan sekalipun, penuh skar dan di dalam saudara dan di luar saudara, tapi sudah lihat itu getaran, ada goncangan di dalam, sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara, waktu panitia mulai adakan ini, dan waktu kita mulai retreat, bukankah mulai ada getaran dalam hidup kita? Mereka bisa buat dengan cepat. Sudah. Dan kemudian itu manifestasi, itu pintu penjara mulai goncang. Berarti dalam spirit realm ada something terjadi. Dalam dunia roh sedang terjadi. Bukankah sudah ada di tempat ini, maka di pekerjaan saudara, di rumah saudara, atau di mana sedang terjadi. Kenapa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena setan dia mulai tarik, dia punya power, dia mulai tarik, dia punya hambatan. Karena mulai ada getaran. Dia berusaha untuk tutup saudara. Saudara tidak lihat jalan keluar. Dia tahu masalah. Saudara bilang hidup dari masalah satu kepada masalah yang lain. Hambatan yang dia tahu, tapi sedang goncang. Kenapa? Karena pintu penjara pun tercabut. Saudara, dari mana? Apakah mereka kirim sesuatu? Tidak.
Mengapa itu terjadi? Lihat, Paulus menyanyi, dia activate. Waktu dia berdoa, dia activate. Dalam segala circumstances, kita bisa activate. Itu Tuhan punya power. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam segala, kita lihat hidup dalam keadaan yang susah. Walaupun orang berkata krisis ekonomi, tapi power untuk prosper ada dalam hidup saudara. Tapi bagaimana sudah mau activate? Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini sore saudara. Saudara mulai lihat, saudara mulai tahu di dalam saudara. Saudara mulai tahu di hati saudara bahwa benar itu real, bahwa Tuhan punya power. Terus waktu Tuhan datang ke dalam dunia, saudara, dan Tuhan naik ke sorga, Tuhan kirim Roh Kudus. Tuhan tidak kasih tinggal itu power di sorga, tapi Tuhan taruh dalam gereja Tuhan. Tuhan taruh dalam hidup saudara. Siapapun saudara, bentuk bagaimanapun saudara, tapi itu power ada dalam hidup saudara. Saudara, kita tidak mampu hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara berkata, saya sudah umur, saya sudah tua, saya tidak punya skill. Saudara, dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak tuntut semua itu dalam hidup saudara. Tapi ketika kita percaya, saudara dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan berikan bahwa Kudus tinggal dalam hidup kita. Saudara, wow, apa nanti sudah dalam sulit, baru kita mau belajar, mau activate itu. Apakah nanti kita sudah dikepung, sudah dikasih oleh Tuhan, roket jatuh kiri kanan, baru kita mau belajar untuk activate. Ini arti daripada retreat, saudara. Ini arti daripada retreat. Reinhard Bonke pada waktu perang dunia kedua, dia ada di tempat-tempat yang sulit. Bom jatuh kiri kanan, tapi tidak ada satu percikan yang bisa kena dalam tubuhnya. Saudara, apakah cuma terjadi kepada dia? Saudara, di Afrika yang tidak ada apa-apa, tapi dia prosper luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan, dia prosper luar biasa. Apa keadaan dunia akan begini terus? Sudah. Tapi sadar, tahu, sudah. Sudah, kalau saya fellowship dengan Holy Spirit, saya relax, saudara, relax. Dia punya itu power, relax. Sudah dikasih. Saya relax, saya tidak rasa itu power, saya tidak rasa itu. Tapi tiba-tiba, kenapa ini sakit kepala sudah pergi? Tanya istri saya. Jam 2:30 malam saya terbangun. Tadi malam. Thank you, Mister. Setan datang untuk membunuh saya. Lihat, saya keringat saya dalam ketakutan. Kenapa? Dari mana? Dia taruh macam-macam itu simptom. Saya sudah tahu karena kita ada something dalam retreat. Amin, saudara. Apa saya takut? Setar itu bantal saya duduk sedikit. Baru coba tuh ayat taruh di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Coba tolong. That he would grant you according to the Efesus 3 according to the riches of his glory, to strengthen, to empower with might through his spirit in the inner man. Sudah lihat? Saya bilang ini ayat, to be strengthened with dunamis. Dengan Tuhan punya power
power, make strong, be dunamis in the inner man through His Spirit. Saudara, through His Spirit in the inner man. Saya katakan di luar terjadi seperti ini, tapi in my inner man ada Tuhan punya Spirit. Saya tidak rasa apa-apa, saya coba fokus, saya tidak bisa fokus, tapi saya hanya tahu Tuhan punya Spirit ada di saya punya inner man. Saudara, Tuhan punya power, Tuhan punya life ada di saya punya inner man. Setengah jam saya duduk diam, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya berpikir, call 911. Karena itu napas sudah di ujung, sudah dikasih oleh Tuhan. Mulai datang, blood pressure, ini, sudah mulai datang. Tapi saya katakan ini Spirit. Saya tidak rasa apa-apa, tapi saya tahu, sudah. Setengah jam kemudian seperti dihapus, dan saya mulai rasa itu earthquake. Itu getaran dalam tubuh ini. Itu getaran yang ada di dalam saya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dari setengah jam 3. Dari jam 3 sudah dikasih oleh Tuhan sampai jam 7. Saya tidak rasa saya ada dalam doa. Saya berdoa. Kenapa? Mengapa saya bisa kuat berdoa? Kenapa saya enjoy? Karena saya fellowship dengan Holy Spirit yang ada dalam saya. Dan saya rasa itu power, saudara. Itu seperti earthquake, getaran dalam hidup saya. Dan saya alami dalam hidup saya. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara, inilah dalam keadaan seperti ini, Paulus didera penuh dengan skar. Sudah dikasih oleh dia, hanya angkatan. Dia tidak rasa, dia tidak lihat. Karena kita punya senses. Tapi saudara, earthquake yang terjadi dalam hidupnya, maka menyebabkan penjara itu goyang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah percaya, sudah pulang akan ada rencana dalam pekerjaan saudara, dalam rumah saudara, sudah dalam finansial saudara, dalam kesehatan saudara, sudah dikasih akan ada goncangan, strengthen, make strong. Saya tidak mampu buat ini dalam pekerjaan, tapi Alkitab berkata di inner man ada His Spirit. Strengthen with my miracle working ability. Sudah dikasih oleh Tuhan. Strengthen dalam hidup kita. Nah, saudara mulai tahu ini, sudah berarti sudah banyak tahu. Saudara banyak tahu tentang penyakit ini, banyak tahu tentang spirit ini. Tapi sekarang saudara punya knowledge, sudah mulai tahu dan sudah mulai rasa, sudah mulai alami bahwa benar God's power of God Almighty ada dalam hidup saudara. Dunia makin kritis, tapi Tuhan punya power sanggup untuk protek hidup saudara. Sanggup protek, sudah punya uang di bank, sanggup protek, sudah punya pekerjaan, sanggup protek, sudah punya rumah. Tuhan punya power, sudah dikasih oleh Tuhan. Kesaksian dari seorang ibu yang pernah kebaktian di Sumalangka, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia katakan bahwa itu hujan bakteri. Itu pada zaman itu dia dipenjara di Cipinang. Karena dia pencuri yang sangat terkenal, saudara, yang merampok, yang masuk di rumah, walaupun tembok yang tinggi, dia bisa masuk tanpa orang lihat. Karena dia punya mistik yang besar, sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika dia masuk, dia sudah di dalam, dia curi yang di dalam, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Orang tidak tahu. Dan ibu ini katakan, sudah waktu dia bertobat, dia kenal Tuhan, saudara. Ibu itu waktu datang di Sumalangka, waktu itu dia bawa mobil yang ada gambar Garuda di depan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia dari Mabes. Dia katakan, dia lihat di kamera, saudara, itu apa hujan bakri atau apa punya nama. Dia keliling untuk masuk dengan dia punya mistik, saudara. Dia tidak bisa masuk dan dia berkata, sudah di luar mereka dengar suaranya. Dia berkata, kenapa ini rumah ini temboknya begitu tinggi dan tidak ada pintu, tidak ada tempat yang dia bisa masuk. Walaupun secara mistik dia bisa masuk, tapi dia berkata, mengapa dia tidak bisa masuk? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena ibu ini dia percaya Tuhan punya power, more than power daripada dia punya witchcraft. Maka sudah dikasih oleh Tuhan di masa-masa yang sulit. Sudah akan tahu Tuhan punya power itu luar biasa. Luar biasa. Bisa protek hidup sudah, bisa buat sudah punya prosper.
Dan saudara akan tampil dan langkah-langkah saudara akan penuh dengan mujizat. Excited? Bukan Tuhan yang buat aktif. You. Bukan Tuhan yang buat aktif. Jangan nanti tunggu dalam masa yang sulit. Malam ini. Sorry. Musik datang di depan. Haleluya. Mari musik datang di depan. Berpesta